Februari hingga Maret 2026, dunia menahan nafas saat serinding serangan udara meraung di Teheran dan Washington. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan mendadak. Dunia fokus pada ledakan, tapi di balik itu sesuatu yang lebih diam dan mematikan sedang terjadi. Sebelum rudal pertama meluncur, sistem navigasi kapal induk menunjukkan posisi yang salah. Ini bukan kerusakan mesin, ini adalah serangan Zero Day. Sebuah jet tempur siluman seharga 2 triliun rupiah sedang terbang di ketinggian 50.000 kaki. Tiba-tiba, instrumen di kokpit menunjukkan posisi yang salah. Radar menunjukkan musuh ada di depan, padahal langit sedang kosong melompong. Di saat yang sama, di ribuan kilometer jauhnya, sebuah bendungan besar terbuka secara otomatis tanpa perintah manusia. Di saat yang sama juga, sinyal GPS dipalsukan. Starlink yang seharusnya jadi penyelamat malah lumpuh. Ini bukan cuma perang rudal. Ini perang di mana satu baris kode bisa lumpuhkan negara tanpa suara. Selamat datang di Ghost in the Circuit, perang cyber AS dan Iran 2026. Di sini musuh tak terlihat, tapi dampaknya lebih besar dari bom manapun. Hari ini kita akan membedah sisi gelap yang tidak muncul di berita televisi. Perang cyber di balik konflik fisik. Bagaimana sebuah klik bisa melumpuhkan satu divisi militer tanpa menembakkan satu peluru pun. Mari menyelam dan temukan jawabannya bersama Gali Tuntas. Untuk memahami kenapa Iran menjadi ancaman besar bagi superpower seperti Amerika, kita harus melihat sejarahnya. Pada serangan Stuxnet tahun 2010 yang melumpuhkan nuklir mereka, Iran melakukan transformasi besar-besaran. Mereka tidak lagi hanya membeli senjata, mereka membangun tentara digital. Di tahun 2026, Iran mengembangkan apa yang disebut sebagai asymmetric cyber doctrine. Mereka sadar tidak bisa menang dalam pertempuran di kapal induk, jadi mereka menyerang saraf lawan. Salah satu teknik paling mematikan mereka adalah GPS spoofing dan myconing. Berbeda dengan jamming yang hanya memutus sinyal, spoofing bekerja dengan cara yang jauh lebih elegan sekaligus licik. Hacker militer Iran menggunakan pemancar di darat untuk mengirimkan sinyal navigasi palsu yang sinkron dengan satelit GPS asli. Pesawat atau drone lawan tidak akan sadar bahwa mereka sedang dibajak. Sistem navigasi mereka akan melaporkan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Padahal secara fisik, mereka sedang diarahkan ke wilayah musuh atau bahkan dibuat menabrak gunung. Inilah yang terjadi pada drone RQ-170 Sentinel beberapa tahun lalu. Dan di tahun 2026, teknik ini sudah mencapai tingkat presisi milimeter. Namun, perang cyber sejati bukan hanya tentang menjatuhkan drone. Perang sejati adalah tentang melumpuhkan logistik lawan. Disinilah istilah SCADA atau Supervisor Control atau Data Acquisition masuk. Sistem SCADA adalah perangkat lunak yang mengontrol infrastruktur fisik kita, mulai dari bendungan, pembangkit listrik hingga lampu lalu lintas. Amerika Serikat sangat rentan di sini karena banyak infrastruktur mereka yang terkoneksi ke internet untuk efisiensi biaya. Di tahun 2026, kita melihat penggunaan Logix Bombs yang sangat canggih. Logix Bomb adalah potongan kode jahat yang tidur di dalam sistem selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ia tidak melakukan apa-apa sampai pemicu tertentu terjadi, misalnya tanggal tertentu atau perintah rahasia dari server pusat. Saat konflik pecah, kode ini terbangun dan mulai merusak sistem dari dalam. Ia bisa memerintahkan turbin pembangkit listrik berputar di luar batas amannya hingga hancur berkeping-keping. Tanpa listrik, radar mati. Tanpa radar, kapal induk hanyalah tumpukan besi besar di tengah lautan. Masuk ke bagian yang paling futuristik, Autonomous Cyber Offensive. Di tahun 2026, serangan cyber terjadi dalam hitungan milidetik. Manusia tidak sanggup lagi melakukan coding secara manual saat pertempuran berlangsung. Sekarang, ini adalah perang antar bot. Amerika Serikat mengerahkan sistem pertahanan berbasis AI yang mampu melakukan self-healing. Artinya, saat sistem mendeteksi ada virus masuk, AI ini akan langsung mengisolasi bagian terinfeksi dan menulis ulang kodenya sendiri untuk menutup celah tersebut secara otomatis. Namun, Iran tidak tinggal diam. Mereka menggunakan adversarial machine learning. Teknik ini digunakan untuk meracuni data yang digunakan AI Amerika dengan mengirimkan jutaan data palsu yang terlihat normal. Dengan mengirimkan jutaan data palsu yang terlihat normal, AI Amerika perlahan-lahan belajar bahwa serangan adalah sesuatu yang aman. Akibatnya, saat serangan sesungguhnya datang, AI pertahanan tidak akan bereaksi karena menganggapnya sebagai aktivitas rutin.
Ini adalah level tertinggi dari intelijen teknologi, menipu otak elektronik musuh. Salah satu fakta unik sekaligus mengerikan dalam konflik 2026 adalah supply chain attack. Hampir semua perangkat keras militer, mulai dari sensor hingga sistem komunikasi, menggunakan komponen chip yang diproduksi di berbagai belahan dunia. Tidak ada jaminan 100% bahwa chip tersebut bersih. Bayangkan sebuah skenario di mana sebuah router militer kelas atas memiliki backdoor atau pintu belakang tertanam langsung di tingkat awal sejak dari pabrik. Tidak ada antivirus yang bisa mendeteksi karena ia berada di level hardware. Dalam konflik 2026, baik Amerika maupun Iran saling mencurigai perangkat komunikasi yang mereka gunakan. Ini menciptakan fenomena digital paranoid. Militer tidak lagi hanya takut pada peluru musuh, tapi mereka takut pada perangkat yang mereka gunakan sendiri. Satu baris perintah rahasia bisa membuat seluruh sistem komunikasi terenkripsi bisa bocor ke tangan lawan dalam sekejap. Konflik AS dan Iran di tahun 2026 membuktikan bahwa kita telah memasuki era perang total digital, di mana tidak ada lagi garis antar kombatan militer dan warga sipil. Saat jaringan internet dimatikan, saat bank tidak bisa diakses, dan saat rumah sakit kehilangan data pasiennya karena serangan cyber, semua orang adalah korban. Dunia teknologi adalah medan tempur baru yang tidak mengenal kata istirahat. Di balik setiap inovasi yang memudahkan hidup kita, tersimpan potensi senjata yang bisa menghancurkan peradaban dalam satu klik. Konflik Amerika dan Iran di tahun 2026 ini memberikan kita satu pelajaran penting. Teknologi adalah pedang bermata dua. Ia bisa menerangi dunia, tapi ia juga bisa melumpuhkannya dalam sekejap tanpa suara. Pertanyaannya sekarang, jika sebuah kode komputer bisa menyebabkan kehancuran yang sama besarnya dengan bom atom, apakah kita masih bisa menyebutnya perang dunia maya? Ataukah ini sudah menjadi perang dunia yang sebenarnya, yang kebetulan terjadi di balik layar monitor kita?